Pendidikan adalah instrumen keadilan sosial, artinya harus kasih kesempatan kepada orang miskin maupun orang kaya. Untuk apa? Untuk mempersenjatai mereka dengan ilmu, pengalaman, dan juga skill-skill. Agar mereka nanti memiliki daya jual, tapi yang kedua mereka juga memiliki daya saing untuk survivabilitas, kapabilitas, dan juga mobilitas dalam kehidupan mereka itu sendiri. Apa yang terjadi kalau terdapat segmentasi dalam pendidikan ini? Dua hal. Satu, akan terjadi ketimpangan standarisasi operasional, tapi kedua akan segradasi kualitas pendidikan itu sendiri. Kenapa ini menjadi masalah yang paling urgent? Karena pada akhirnya akan terjadi dominasi oleh instansi pendidikan swasta ditambah menurunnya kualitas pendidikan dari sekolah institusi negeri itu sendiri. Oleh karena itu, kami bangga mendukung mosi perdebatan kali ini. Sebelum memasuki bangunan argumentasi, saya akan menyampaikan 5 layer setup. Yang pertama, siapa dewan ini? Dewan ini adalah pemerintah. Artinya, pemerintah harus menjamin kualitas pendidikan karena sebagai kontrol sosial yang karena dari pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat. Kedua, siapa aktor yang ingin kami lindungi? Ini adalah masyarakat menengah ke bawah karena masyarakat ini hidup itu dari sekolah, penentuannya ada di sekolah. Jadi, sangat penting mereka untuk dilindungi. Ketiga, di mana MOS ini berpijak? MOS ini berpijak di negara berkembang yang mana memiliki dua karakterisasi. A, masyarakat tuh kebanyakan menengah ke bawah yang derajatnya itu yang dimana sangat rentan terhadap kesenjangan sosial. Dan ini akan semakin diperparah dengan adanya institusi pendidikan swasta yang mana ini membuat pendidikan semakin tersegmentasi, akan saya jelaskan nanti. Ke B, yaitu populasi itu sedang terjadi peningkatan, yaitu adanya bonus demografi yang mana ini menjadi penggerak ekonomi di masa depan, harus dikapitalisasi oleh pemerintah untuk menjamin masa depan bangsa itu sendiri. Keempat, perbedaan institusi negeri dan juga institusi swasta. Kalau di negeri, yang bakal dipakai adalah nama pemerintah, orientasinya adalah keadilan dan juga kesetaraan. Konteksnya gimana? Dua hal, pertama bisa kamu buku-buku bal gratis, infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi kedua, gaji guru dan juga fasilitas lainnya akan dibayarkan oleh anggaran negara. B, swasta. Ini bakal kayak gitu. Nanti tinggal dikat. Oh iya, nggak bisa cuy ini. Orientasinya adalah keuangan, di mana 3 hal. 1, gaji guru, operasional, dan fasilitas itu bakal dari pendapatan sekolah itu sendiri. Datang dari mana pendapatan tersebut? 2 hal. 1, dari SPP bulanan misalnya tinggi, tapi kedua, dari sponsor dari yayasan pendirinya. Contohnya misalnya, sekolah Muhammadiyah itu mendapatkan suntikan dana dari yayasan Muhammadiyah itu sendiri. Ini interest dari yayasan itu adalah kaderisasi anggota agar mendapatkan anggota yang berkualitas di masa depan. Tapi 5, apa yang kami lakukan? Pertama, kami ingin menerapkan pajak yang tinggi untuk sekolah swasta ini, tapi kedua, pendapatan itu untuk membangun sekolah-sekolah di daerah 3T. Tapi yang ketiga, kami akan menyamaratakan mutu dari sekolah-sekolah di kota, di desa, dan di berbagai tempat di negara ini. Dengan cara apa? 4 hal. A, dengan menaikkan gaji guru. B, kita menaikkan gaji guru dengan 2 kali lipat untuk guru-guru yang mengajar di daerah-daerah 3T. Tapi C, dengan fasilitas belajar. D, kualitas keguruan untuk menghasilkan keguruan ditingkatkan agar menghasilkan kualitas guru-guru pengajar yang baik. Memasuki bangunan argumentasi. Kualitas pendidikan dengan terwujudnya kualitas pendidikan. Saya akan buktikan dengan 3 lapisan struktural. Yang pertama, apa masalahnya? Masalah di sini adalah kesenjangan pendidikan disebabkan atas 3 hal. Yang pertama, anggaran yang terbatas. Kedua, guru berkualitas pada pergi ke sekolah-sekolah swasta karena gajinya lebih tinggi. Tapi ketiga, yaitu kehadiran murid-murid kaya yang ada di sekolah swasta memungkinkan murid-murid pintar ini juga pada akhirnya diinternalisasi dan ditarik karena dengan ada subsidi silang. Hasilnya apa? Reputasi sekolah-sekolah swasta itu akan terus meningkat, tapi di sisi lain sekolah-sekolah negeri akan termarginalkan. Kenapa masalah ini menjadi urgent untuk diselesaikan? Karena sadari ini adalah dunia kapitalis yang mana dan meritokratik. Artinya reputasi sekolah itu menjadi penentu. 1, untuk masuk nanti di bangku kuliah, tapi yang kedua untuk penerimaan kuota kerja misalnya. Artinya apa? Yang dari swasta mereka posisi tawarnya akan lebih tinggi. Dan ini berimplikasi atas 2 hal. 1, kesenjangan yang abadi, tapi kedua, kesempatan mobilitas sosial itu akan mati di sisi oposisi. Perubahannya 2, struktur yang kedua
kedua itu perubahan. Apa yang bakal terjadi? Ketika adopsi sistem dari kami, akan terjadi peningkatan kualitas mutu pendidikan dari anggaran yang meningkat. Misalnya pertama, gaji guru itu akan lebih tinggi, ini akan menjaga insentif dari para guru untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri. Tapi B, jaminan mutu kualitas guru melalui misalnya penjaminan kualitas pendidikan yang meningkat dari perguruan itu sendiri. Tapi kemudian kedua, jaminan konsistensi kualitas guru, misalnya seminar dan juga tes periodik dan lain sebagainya. Hasilnya akan melahirkan guru-guru yang lebih baik di sisi kami dan tidak hanya termarginalkan di swasta saja. Tapi kemudian C, dari fasilitas pendidikan itu juga akan lebih baik. Kenapa? Ini sangat baik karena ini akan meningkatkan insentif murid untuk mereka belajar secara lebih produktif, bisa dengan pergi ke perpustakaan dan lain sebagainya. Kedua, akan terjadi pemerataan pendidikan. Karena apa? Membangun sekolah di daerah-daerah tertinggal. Dua hal, satu, sekolah yang masih sedikit lewat anggaran, tapi yang kedua, secara sistem. Karena insentif guru-guru, misalnya karena guru diberikan gaji 2 kali lipat, tapi selain juga ada guru-guru muda yang mereka memiliki insentif atas 3 alasan. Satu, mereka masih berjiwa eksploratif, tapi kedua, mereka belum memiliki tanggungan seperti keluarga dan lain sebagainya, tapi juga mereka ingin memulai kehidupan baru. Mereka membutuhkan uang misalnya untuk menikah, untuk membeli rumah dan lain sebagainya. Sehingga dari kualitas dan kuantitas itu terpenuhi di sisi kami. Tapi dari sisi dampak, apa yang terjadi? 3 hal. A, yaitu menetapkan keadilan sosial. Ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan aktor rentan. Tapi B, keberlanjutan, yaitu menciptakan SDM yang berkualitas bagi masa depan negara. Ini memanfaatkan momentum demografi yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga mengkapitalisasi masyarakat itu, sehingga nanti pajaknya ketika masyarakat produktif, itu pajaknya akan juga besar dan itu berimplikasi sangat baik untuk negara. Tapi C, pemerataan ekonomi. Kenapa? Dari SDM yang berkualitas itu meningkatkan daya jual, bahkan sampai daerah 3T misalnya, tapi juga dari segi internasional itu juga akan lebih bisa terjangkau. Hasilnya apa? Satu, menarik investor, tapi juga meningkatkan daya jual masyarakat. Tapi yang ketiga itu adalah kontribusi kembali lewat pajak. Apa penimbangannya? Satu, dampak baik di sisi kami itu ada keadilan sosial. Kita lihat dari misalnya kuota SDM yang berkualitas, ekonomi meningkat dan lain sebagainya. Dan itu berkelanjutan. Tapi dampak buruk di sisi lawan, apa yang akan terjadi? Di sana, di sisi mereka tidak akan terjadi pemerataan pendidikan karena 3 hal. Satu, sumber material negerinya kurang, kualitas gurunya juga buruk, fasilitas sekolah juga tidak mumpuni. Sedangkan di sisi lain, swasta akan terus melonjak sehingga fragmentasi pendidikan itu akan semakin besar. Tapi di sisi kami akan terjadi dampaknya akan makro dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu kami yang berhak menang. Bangga sebagai tim government.